kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Om Swastiastu, salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Made Nopilawati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Buleleng, Bali. Bertugas di SD Negeri 1 Panggung Parung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Mari simak video selengkapnya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Om Swastiastu, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil refleksi dari tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan dengan format 4F atau 4P, yaitu yang pertama peristiwa, kemudian perasaan, pembelajaran, dan yang terakhir adalah ungkapan atau pemikiran. Nah, saya langsung saja
Program ini dirancang dengan menggunakan tahapan Bagja. Bagja itu sendiri terdiri dari buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi dan jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Dalam tahap buat pertanyaan, untuk itulah nanti akan kita gali, atau dalam buat pertanyaan ini program yang seperti apa yang akan berdampak positif bagi murid, bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan TIK murid. Untuk itulah pada tanggal 25 Mei 2023 bertempat di Ruang Guru SD Negeri 1 Pamengparu, saya bersama kepala sekolah yaitu Ibu Komang Devi Noviani berdiskusi terkait dengan pemaparan program. Selain itu saya juga meminta izin kepada beliau untuk melakukan pemetaan aset yang akan mendukung sebuah program. Nah, karena program sendiri itu sangat antusias dan mendukung sekali program yang dirancang. Dan beliau juga menyarankan saya agar berdiskusi dengan rekan sejawat untuk menambah referensi dan berbagi pengalaman terkait dengan rancangan program yang saya dukung. Nah, setelah saya berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian saya juga berdiskusi dengan rekan guru, staf, orang tua murid dan murid, serta didampingi oleh kepala sekolah pada tanggal 30 Mei 2023. Jadi dalam diskusi ini kami mendiskusikan pemetaan aset yang dapat mendukung program yang saya rancang. Jadi peserta diskusi ini sangat antusias mendukung program yang saya rancang. Jadi program yang dirancang ini adalah memanfaatkan aset fisik kita program ini. Sebelum membuat program, saya juga terlebih dahulu berdiskusi dengan murid mengenai pembelajaran seperti apa yang menyenangkan buat mereka, kegiatan seperti apa yang mampu menunjukkan peluang murid, yaitu dengan melihat dari aspek suara, pilihan, serta kepemilikan murid. Selain itu juga program ini diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian, bernalar kritis, dan berkreativitas sehingga murid mampu membuat ide-ide yang menarik. Nah, dengan melibatkan murid dalam pembuatan program, tentunya untuk memunculkan aspek suara, karena murid memiliki hak untuk menentukan program apa yang ingin mereka ikuti. Jadi, selanjutnya memberikan mereka alternatif pilihan. Hal ini dirasa perlu untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid sehingga murid merasa memiliki dan bertanggung jawab akan program yang dibuat bersama dan dilaksanakan bersama. Selanjutnya adalah app yang kedua, yaitu feeling ataupun perasaan. Jadi perasaan saya melakukan aksi nyata tahap buat pertanyaan ini, saya tentunya merasa senang dan bersyukur karena saat berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, staf, perwakilan murid, saya mendapatkan respon yang positif dan mendukung rencana program yang dirancang dan mereka siap untuk ikut terlibat di dalamnya. Saya juga merasa bersemangat karena murid yang pada saat berdiskusi itu mereka memberikan suara, pilihan, dan kepemilikan mereka terhadap program ini. Jadi semoga pelaksanaannya sesuai dengan apa yang kami harapkan. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu tahap pembelajaran. Jadi pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata tahap buat pertanyaan ini adalah pentingnya koordinasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah, guru, staf, dan murid dalam merancang program ini. Jadi saya harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah sebagai pimpinan dan rekan kerja, dan rekan kerja sebagai mitra agar program yang kita rencanakan mendapat dukungan dan berjalan sesuai dengan harapan bersama. Nah, selain itu saya juga berdiskusi, menerima masukan terkait program agar dapat berpihak pada murid dan dapat belajar mengembangkan kepemimpinan murid atau student agency melalui suara, kemudian pilihan, serta kepemilikan murid. Dan yang terakhir itu adalah penerapan atau future. Nah, apa yang menjadi harapan saya ke depannya yaitu melalui kegiatan diskusi bersama kepala sekolah, guru, staf, dan murid, program Coba Batik ini diharapkan dapat disusun secara matang dengan murid sebagai pertimbangan utama, karena apapun yang kita lakukan itu adalah untuk murid.
Dan yang kedua adalah murid akan dilibatkan dalam penyusunan program, pelaksanaan program melalui suara, pilihan, kepemilikan sehingga tumbuhnya kepemimpinan murid atau student agency. Dan yang ketiga adalah melibatkan komunitas sekolah yang lebih luas untuk mengidentifikasi dan memetakan aset sekolah untuk merancang sebuah program yang berdampak positif. Terima kasih. Om Santi Santi. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Pendidik dalam tenaga pendidikan. Pada hari ini saya sebagai calon guru angkatan 7 Kabupaten Lele akan melakukan diskusi berbagi serta berdiskusi mengenai aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang terdampak positif. Namun sebelum yang lain, alangkah lebih baiknya ada dua kata-kata dulu dari Ibu Kepala Sekolah untuk itu yang silakan Ibu. Om Swastiastu. Yang hormati Bapak Ibu guru beserta staf yang hadir pada pagi hari ini. Marilah kita menghaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya lah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini ya. Jadi pada hari ini Bu Nopi selaku CGP akan mendiskusikan rancangan program yang merupakan penerapan dari modul 3.3 yaitu tentang pengelolaan program berdampak positif pada murid. Jadi sebentar Bu Nopi meminta waktunya untuk mendiskusikan rancangan tersebut. Jadi di mana program ini merupakan program ekstrakurikuler Bapak Ibu. Jadi untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Bu Nopi. Silakan Bu Nopi. Terima kasih Ibu atas kesempatannya karena yang di sini juga difasilitasi, diberikan ruang dan waktu untuk berdiskusi bersama Ibu sendiri dan rekan-rekan sesama pendidik maupun tenaga kependidikan. Nah, bisa yang lanjutkan nggih? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Tiang ulangi lagi bahwa ini merupakan tugas akhir Tiang di aksi nyata modul terakhir yaitu modul 3.3 yang berjudul pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Nah, pada waktu ini di minggu kemarin kita sudah melakukan pemetaan aset ya. Bapak Ibu masih ingat ada berapa modal utama aset itu sendiri? Ada 7 ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, quotes kita hari ini adalah perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jadi jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Itu adalah tugas kita sebagai guru. Jadi kita nggak perlu nunggu lagi aba-aba dari atasan. Selama itu berdampak positif bagi murid, ayo kita lakukan sama-sama. Nah, pada saat di modul 1.3 di prakarsa perubahan, Tiang juga sudah pernah berbagi praktik bayi waktu itu, di mana Tiang juga sudah menampilkan waktu itu adalah bagja. Bagja ini adalah bagian dari inquiry apresiatif, di mana dalam kita membuat sebuah program itu tidak hanya dibuat, tetapi kita harus berdasarkan pertanyaan-pertanyaan, di mana kita harus melalui tahapan bagja, itu buat pertanyaan, kemudian ada ambil pelajaran, kemudian ada gali mimpi, selanjutnya adalah jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nah, di aksi nyata ini yang diminta adalah tahapan B sama A. B itu buat pertanyaan utama, yang A-nya adalah ambil pelajaran. Jadi, kan suara pilihan dan kepemilikan murid. Kalau voice-nya, anak-anak diajak berdiskusi tentang aset yang dimanfaatkan. Anak-anak apa sih yang kita manfaatkan agar kita bisa belajar TIK. Nah, anak-anak sudah. Jadi, sekarang saatnya saya berdiskusi dengan Bapak Ibu. Kira-kira Bu, aset apa yang kita perlukan
kalau kita merancang sebuah program coba batik ini? Selain Chromebook, apa lagi yang kita butuhkan ya? Aset, modal fisik dulu deh. Apa Pak Agus? Iya, ruang. Ada lagi? Karena kita nggak punya ruang lab ya, jadi kita berpikir berbasis aset. Jadi kita memanfaatkan ruang yang ada. Bagus sekali Pak. Lagi ada nggak? WiFi jaringan. Ya, di sini juga saya tidak menyediakannya modal fisik, hanya ruang kelas dan Chromebook. Makasih Pak Gede atas masukannya. Internet ya, masuk infrastruktur. Ada lagi? Kira-kira ada nggak lagi? Nah, itu dah yang sekarang mau tiang giniin. Berarti ke modal manusia nggih. Untuk pengajarnya. Kira-kira siapa nih? Apakah dari guru aja? Apa kita melibatkan modal sosial kita? Seumpama ada orang tua murid yang memang bisa IT seperti itu, karena di di pembelajaran di PGP ini kita diminta untuk melibatkan orang tua murid baik dalam pembelajaran maupun pengembangan sekolah seperti itu. Ada anak lagi modal manusia berarti pengajarnya ya. Nanti juga dia akan tanyakan lebih lanjut dengan siswa, apakah ada nanti bapak ibunya yang bisa nanti kita undang sama-sama. Ada lagi enggak modal lainnya? Karena di sini ada 7 modal: modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal finansial, modal lingkungan alam, kemudian modal agama dan budaya. Ada nggak lagi? Kira-kira modal apa Bu? Finansial. Di mananya itu? Dananya kalau misalnya kita dari mungkin kalau dari dulu mungkin uang transport. Oh iya. Nggih, terima kasih atas masukannya Bu. Berarti kalau seumpama kita ngundang dari orang tua siswa kan nggak mungkin kayak kita sembah buyung gitu ya. Jadi harus ada setidaknya timbal balik lah ya. Di finansial yang kita butuhkan di sini. Ada lagi? Udah? Apa sambil jalan lagi kita giniin bahas? Ya. Nah, selanjutnya diskusi dengan rekan sejawat mengidentifikasi hal-hal menarik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan TIK murid. Jadi pada saat kita mengajarkan mereka menggunakan atau memberdayakan Chromebook, apa saja sih? Nanti juga tiap survei dari siswa sendiri apa yang mau mereka pelajari. Saya juga mau tahu dari Bapak Ibu apa yang mau nanti kita rancang untuk mereka pelajari gitu loh. Tadi kan kelas 4 yang maunya seperti ini. Nah sekarang yang mau tanya lagi sama Bapak Ibu, kalau kelas 4 diajarin apa aja kira-kira? Kita akan menanyakan dasar dari di awal kita memperkenalkan dengan angka ini. Angka ini fungsinya kemudian mengenal nomor-nomor dan kita mereka tahu fungsi dari nomor itu baru kita mulai ke Oh iya. Kalau kelas 5 gimana? Kelas 5 kita sudah mulai ke software ya, mulai pada Ini udah software ya? nanti setelah itu kalau memang sudah saya kuasai itu saya. Oh, di kelas 6 tuh ya? Berarti udah meningkat ya dia? Nanti kelas 6 dia akan menghasilkan produk. Ya, terima kasih Pak Agus atas masukannya. Nanti di sini sudah ada beberapa poin yang akan kita nanti rancang bersama-sama untuk program ini. Jadi selain juga ada pendapat dari Bapak Ibu, dari Ibu Kepala Sekolah, nanti juga apa namanya? Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak Swastiastu, salam sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil refleksi untuk tahapan bagian yang kedua, yaitu ambil pelajaran dengan format 4F atau 4D. Nah, yang pertama itu adalah fact ataupun peristiwa. Nah, pada hari Jumat 2 Juni 2023, saya bersama dengan Kepala Sekolah kembali berdiskusi untuk
menyampaikan rencana kegiatan program aksi nyata yang akan saya buat bersama dengan murid kelas 4, 5, dan 6. Nah, dalam pertemuan tersebut saya menyampaikan minat kegiatan yang diinginkan murid berdasarkan suara terbanyak, yaitu program Coba Batik. Jadi program Coba Batik ini adalah Chromebook aset belajar TIK. Selanjutnya beliau juga meminta saya untuk menyosialisasikan program Coba Batik ini kepada rekan guru dan staf dan murid. Selanjutnya pada hari Selasa 5 Juni 2023 saya melakukan diskusi kembali bersama dengan rekan guru dan staf. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk menyosialisasikan program Coba Batik. Nah, di mana program ini merupakan program ekstrakurikuler yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan TIK murid. Selanjutnya, tahapan yang kedua atau format yang kedua adalah feeling ataupun perasaan. Jadi perasaan saya saat melakukan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini, saya merasa senang karena kepala sekolah, guru, staf, dan murid mendukung program Coba Batik ini. Mereka terlihat antusias, bersemangat dalam menyampaikan pendapatnya saat kami melakukan diskusi. Saya merasa optimis jika program ini terlaksana dengan baik dan dapat memberikan dampak yang positif pada murid sehingga mampu menumbuhkan kepemimpinan murid atau student agency. Nah, untuk pembelajaran yang saya dapatkan ya dalam aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah pentingnya melibatkan murid dalam menyusun sebuah program. Jadi sebelum-sebelumnya itu kan dalam kami buat program itu hanya disusun oleh guru. Nah, sekarang kami belajar untuk melibatkan murid dalam menyusun sebuah program yang berdampak positif bagi murid. Jadi murid dilibatkan melalui suara, pilihan, dan kepemilikannya. Selain itu, koordinasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah, guru, staf sangat mendukung keberhasilan suatu program yang berdampak positif bagi murid. Yang terakhir adalah penerapan. Jadi melalui ambil pembelajaran ini, guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat merancang dan mengelola program yang berdampak positif bagi murid dengan memetakan modal yang dimiliki sekolah dan melibatkan warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, staf, orang tua murid maupun murid. Jadi kami akan melaksanakan program-program dan bersama mengevaluasi, merefleksi pelaksanaan program sehingga program tersebut dapat mewujudkan kepemimpinan murid dan karakter profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi. Penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Kesimpulan pada aksi nyata 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid adalah pada saat murid belajar menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri atau memiliki student agency, maka murid sebenarnya memiliki suara, pilihan, kepemilikan dalam proses pembelajaran mereka. Jadi melalui suara, pilihan, dan kepemilikan, murid mengembangkan kapasitas dirinya untuk ikut terlibat dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Jadi tugas kita sebagai pendidik atau guru adalah menyediakan lingkungan yang dapat menumbuhkan budaya di mana murid mewujudkan student agency melalui suara, pilihan, kepemilikan, sehingga nanti akan terbentuknya profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran.